Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen yang sedang mengobati paman ketiga dari Xin Er. Dan tak berselang lama, Ketua Su pun terkejut karena ternyata Ye Chen bisa menyembuhkannya. Bahkan kini kultivasi paman ketiga sampai meningkat. Mereka semua segera berterima kasih kepada Ye Chen. Dan di malam harinya, Ye Chen sengaja pura-pura mabuk saat minum bersama. Ketika semua orang mulai lengah, ia pun berniat untuk kabur. Namun tiba-tiba datang Ketua Su yang mengetahui hal itu. Sehingga Ye Chen pun terpaksa harus mengobrol dulu tentang aliansi keluarga Su dan Yan Huang. Meskipun Ye Chen sama sekali tak mengetahui tentang aliansi tersebut. Ketua Su menjelaskan bahwa sekarang Yan Huang juga sedang tidak baik-baik saja. Dan penyebabnya adalah orang yang sama, yaitu Istana Darah. Dan tak berselang lama datang Xin Er yang memohon agar Ye Chen mau membantu keluarga Su mereka. Ye Chen memberitahu bahwa aku menjadi Tuan Suci Yan Huang adalah ketidaksengajaan. Oleh karena itu, aku tak mungkin bisa membantu keluargamu. Sehingga Xin Er pun pergi dari sana, sementara Ye Chen melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Ye Chen dihadang oleh para pasukan dari keluarga Dongyang. Meskipun ia dikeroyok, tapi itu tak berarti apa-apa. Bahkan kini tetua keluarga Yang dibantai habis oleh Ye Chen. Tak berhenti sampai di situ, rupanya datang tuan muda Yang bernama San Shao. Walaupun cuma berada di peringkat 53, tapi ia sangat sombong. Bahkan dirinya langsung menyerang Ye Chen saat itu juga. Meskipun sudah mengeluarkan semua kekuatannya, Ye Chen tetap santai. Dan kini San Shao dihajar habis-habisan sampai tersungkur. Kemudian Ye Chen segera pergi untuk melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, keluarga Su sangat senang karena Tuan Suci Yan Huang alias Ye Chen telah membantu mereka. Bahkan Ye Chen menghabisi para praktisi kuat dari keluarga Yang. Sehingga sejak saat itu Ye Chen diburu oleh anggota keluarga Yang lainnya. Ye Chen terus berjalan untuk menghindari keluarga Yang. Tapi ia ketahuan saat melewati pos penjagaan. Dan kini mau tidak mau dirinya harus menghajar dulu pasukan di sana. Seorang tetua segera memanggil bantuan dengan sebuah suar. Kini lagi-lagi datang pasukan dan para tetua yang mengepungnya. Dan ternyata saat terakhir kali, Ye Chen telah ditandai menggunakan darah Tuan Muda San Shao. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Ye Chen pun terpaksa harus melawan mereka. Bahkan ia langsung membantai San Shao hanya dalam satu gerakan. Sehingga membuat semua pasukan menjadi sangat terkejut. Karena Ye Chen telah membunuh Tuan Muda San Shao, kini semua pasukan kembali berdatangan. Sampai-sampai Ye Chen terkepung oleh para tetua. Dan Ye Chen pun langsung menggunakan serangan naga untuk melawan mereka. Ye Chen berhasil membunuh beberapa pasukan yang ada di sana. Tapi ia harus melanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Dan kini para pasukan kembali lagi untuk mengejarnya. Akibat dari terbunuhnya Tuan Muda, kini nama Qin Yu alias Ye Chen semakin terkenal. Tak hanya didengar oleh keluarga Su saja, tapi juga terdengar sampai keluarga Tianzong. Sedangkan kini Ye Chen masih sibuk membantai semua pasukan yang terus berdatangan. Xin berpindah ke keluarga Dongyang. Di sana, ketua sekte sangat marah karena anaknya yaitu San Shao telah dibunuh oleh Ye Chen. Bahkan ia berniat untuk menyewa banyak murid peringkat atas demi memburu Ye Chen.
Di sisi keluarga Tianzong, mereka sangat terkejut karena kini 9 murid sejati dari Istana Darah sedang memburu Ye Chen. Tak hanya itu, setengah dari murid peringkat di dalam daftar juga mau membunuhnya. Shin berpindah ke Cusuan yang tak sengaja mendengar berita tentang seorang pria yang menghabisi banyak orang. Dan Cusuan bertanya-tanya mengapa orang ini memiliki senjata yang sama seperti Ye Chen, yaitu pedang langit merah dan cambuk pengguncang jiwa. Kembali ke Ye Chen yang sedang memulihkan tubuh, dan ia bertanya pada naga Taisu mengapa tanda ini masih belum hilang, padahal Ye Chen telah membunuh San Shao. Naga Taisu menjelaskan jika sepertinya tanda ini akan hilang seiring dengan waktunya habis. Dan jika waktunya sudah habis, maka akan hilang sendiri. Tapi lagi-lagi datang para musuh yang kembali mencari Ye Chen. Dikarenakan Ye Chen merasa bosan, ia pun menghadapi mereka. Dan tanpa mereka duga, Ye Chen langsung menyerangnya secara diam-diam. Bahkan Ye Chen kembali merampas harta milik mereka semua. Tak berhenti sampai di situ, kini datang lagi puluhan orang yang memburu Ye Chen. Tapi hanya dalam sekejap, Ye Chen berhasil membantai mereka. Dan dirinya tak meninggalkan satu orang pun untuk kembali hidup-hidup. Di pagi harinya, semua orang semakin terkejut karena tadi malam Qin Yu alias Ye Chen kembali membantai orang lagi. Tak tanggung-tanggung, 30 murid terbaik di dalam daftar berhasil dibunuhnya hanya dalam sekejap. Sehingga membuat seorang tetua berjanji pasti akan membalas dendam pada Qin Yu. Kembali ke Ye Chen yang kini justru membuat semua orang kebingungan. Karena bukannya kabur, justru dirinya malah datang ke paviliun keluarga Yang. Bahkan Ye Chen langsung merampok beberapa paviliun dan kabur setelah membakarnya. Shin berpindah ke kediaman ketua Dongyang. Ia menjadi sangat marah karena 9 aula cabang kini telah dirampok oleh Ye Chen. Sedangkan tetua Istana Darah mencoba untuk menenangkannya. Kembali ke Ye Chen yang telah menghajar beberapa murid peringkat terbaik. Dan diantaranya adalah peringkat 21, peringkat 31, dan peringkat 19. Bahkan dari peringkat 13 sampai peringkat 48 juga dilukai oleh Ye Chen. Sehingga para tetua di sana benar-benar tak percaya. Kemudian datang Huo Tiansa yang merupakan peringkat ke-9. Dan ia langsung menantang Ye Chen untuk bertarung. Sehingga saat itu juga terjadilah pertarungan di antara mereka. Ketika pertarungan berlangsung, Huo Tiansa merasa sangat sombong. Tapi Ye Chen justru menghajarnya sampai tersungkur. Dan saat Huo Tiansa kembali menghunuskan pedangnya, namun Ye Chen segera menyerangnya sampai membuat para tetua kebingungan. Karena bagaimana mungkin peringkat 9 juga mampu dibantai oleh Ye Chen. Shin berpindah ke mansion keluarga Tianzong. Di sana, Yun-er dan ketua Tianzong tak menyangka bahwa Ye Chen mampu membunuh Huo Tiansa yang berada di peringkat 9. Tak hanya itu, keluarga Su juga kembali dibuat terkejut. Terlebih lagi, mereka menganggap Tuan Suci Yan Huang ternyata sangatlah kuat. Sementara di tempat lain, ketua Dongyang justru semakin bertambah marah. Kembali ke Ye Chen yang kali ini dikepung oleh 8 murid sejati dari Istana Darah. Dan Ye Chen bertanya manakah satu orang lagi karena seharusnya ada 9 orang. Tapi seorang pria menjawab, untuk melawanmu, maka tubuh asli Tai Yin tak perlu turun tangan. Tak mau berbasa-basi, mereka pun mulai menggabungkan formasi. Sedangkan Ye Chen terus menghalau semua serangan dari mereka. Dan ia menggunakan teknik lubang hitam untuk melancarkan serangan mendadak. Setelah 7 orang berhasil dikalahkan, tiba-tiba saja muncul tubuh asli Tai Yin. Dan saat itu, Naga Taisu mengingatkan agar Ye Chen berhati-hati, karena tubuh Tai Yin memiliki kekuatan yang luar biasa.
Meskipun begitu, Ye Chen tetap tak peduli karena bagaimanapun juga ia tak merasa takut sedikit pun, sehingga pertarungan di antara mereka tak bisa terhindarkan. Ketika pertarungan berlangsung, tubuh Tai Yin mengeluarkan badai yang sangat besar. Begitu pula dengan Ye Chen yang langsung menghempaskan serangannya. Bahkan adu kekuatan itu sampai membuat tubuh Tai Yin terkejut. Karena ternyata Ye Chen bisa menggunakan teknik ruang angkasa. Dikarenakan sangat kesal, tubuh Tai Yin mulai menggunakan teknik misterius. Dan ternyata serangan darinya membuat luka di tubuh Ye Chen tak bisa pulih. Sedangkan Ye Chen membalasnya dengan kekuatan jari teknik kekacauan. Namun ternyata serangan dari Ye Chen tak berpengaruh sedikit pun. Karena tubuh asli Tai Yin memiliki kekuatan langit dan bumi. Bahkan ditambah lagi dengan kekuatan Yin itu sendiri. Sehingga Ye Chen terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Walaupun sudah menggunakan teknik lubang hitam, rupanya tubuh Tai Yin mampu mengejar Ye Chen. Dan Ye Chen cukup terkejut karena tubuh Tai Yin bisa melakukan perpindahan ruang. Dan karena tak punya pilihan lain, Ye Chen pun mengeluarkan tungku spiritual untuk menekan dirinya. Setelah itu, Ye Chen pun bersembunyi di sebuah tempat makan. Dan lagi-lagi semua orang memperbincangkan tentang dirinya. Karena setelah ratusan pertarungan, ia masih bisa lolos dari buruan semua orang. Lalu saat Ye Chen sedang asik makan, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria. Dan rupanya pria ini adalah Qin Yu yang asli. Sehingga Ye Chen pun meminta maaf karena telah menggunakan namanya. Meskipun begitu, Qin Yu tak terlalu peduli. Dan ia mengajak Ye Chen untuk bertemu dengan gurunya. Yang ternyata gurunya itu adalah Dugu Ao. Ye Chen tentu sangat terkejut karena senior legendaris ini ada di hadapannya. Apalagi senior Dugu telah mengetahui identitas asli Ye Chen. Bahkan ia bertanya tentang Nanming Yusu dan juga batu misterius. Ye Chen menjelaskan semua kejadian yang telah ia alami bersama senior Nanming. Tapi ketika diberitahu tentang informasi, Ye Chen jadi terkejut. Karena rupanya batu misterius itulah yang membuat kota Tianlong hampir hancur. Kemudian senior Dugu meminta bantuan Ye Chen untuk menjaga Biao. Karena Biao adalah anak dari teman dekatnya yang telah mati. Tetapi Ye Chen menolak karena ia harus melanjutkan perjalanan. Namun ketika Ye Chen hendak pergi, senior Dugu justru mengancamnya. Dan karena tak punya pilihan lain, Ye Chen pun terpaksa harus menerima tugas itu. Apalagi Ye Chen juga telah menggunakan nama muridnya, yaitu Qin Yu. Setelah itu, Ye Chen segera pergi ke Gua Dewa untuk melindungi Biao. Karena sebentar lagi Gua Dewa akan dibuka. Tapi di tengah jalan, Ye Chen melihat dua murid dari sekte Qingyun. Ye Chen awalnya ingin balas dendam, tapi ia mengurungkan niatnya. Karena mereka berdua bukan lagi murid dari sekte Qingyun. Dan ternyata mereka telah dihajar oleh inang naga sekte Qingyun bernama Lu Hao. Setelah Ye Chen melanjutkan perjalanan, akhirnya ia pun tiba di Gua Dewa. Dan rupanya banyak orang dari wilayah Nanchu datang ke sini. Begitu pula dengan Biao, keluarga Tianzong, dan Istana Darah. Tak berselang lama, pintu gua tiba-tiba mulai terbuka. Dan saat anggota Istana Darah hendak masuk, Ye Chen pun menyerangnya. Bahkan, Ye Chen menggunakan satu klonnya untuk melawan mereka agar tak masuk ke dalam gua. Kemudian, Ye Chen mempersilahkan beberapa orang untuk masuk. Sedangkan yang lainnya, seperti sekte Zhengyang, ia larang sesuka hati. Karena Ye Chen beralasan jika ia tak suka dengan gaya rambut mereka. Dikarenakan sangat marah, tetua sekte Zhengyang pun menyuruh semua murid untuk menyerang Ye Chen. Tapi Ye Chen secara tiba-tiba menyerangnya dari arah belakang. Bahkan ia menghajar semua muridnya hanya dalam sekejap. Beberapa waktu berlalu, Istana Darah dan sekte Zhengyang berhasil mengalahkan klon milik Ye Chen.
Tetapi saat mereka hendak masuk, tiba-tiba saja Ye Chen yang asli justru langsung menghajar mereka. Tak hanya itu, beberapa keluarga jahat lainnya juga terus dihadang oleh klon milik Ye Chen. Mereka semua tentu sangat kesal, apalagi saat melihat Ling Hao dan Biao boleh masuk. Sedangkan di sisi lain, Ye Chen yang asli melihat ada pertarungan dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah Ning Xuang melawan Huo Jun. Diketahui Huo Jun adalah tubuh Tai Yin yang melawan Ye Chen sebelumnya. Sedangkan Ning Xuang adalah tubuh Xuan Ling atau tubuh spiritual. Sehingga mereka berdua selalu bermusuhan. Setelah itu, Huo Jun dan Ning Xuang mendapatkan laporan dari anggotanya masing-masing. Jika Qin Yu alias Ye Chen telah melarang mereka untuk masuk. Bahkan beberapa murid juga sampai dibunuh olehnya. Mendengar hal itu, Huo Jun pun menjadi sangat kesal. Sehingga mereka pun mulai mencari keberadaan Ye Chen. Sedangkan Ye Chen sendiri harus menjalankan tugasnya untuk melindungi Biao. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 68 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.